Dan saya senang karena beliau memikirkan tentang UMKM itu jangan hanya urus sembako, urus kerupuk gitu. Ya sekali-sekali UMKM urus minyak, karena Menteri UMKM ini latar belakangnya memang kerja di migas. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh Menteri UMKM, Gubernur Jambi dan perwakilan dari Bupati. Ini Pak Gubernur Jambi, Wakil Gubernur, Kepala SKK Migas, kemudian Dirut Pertamina, Pak Simon, dan teman-teman yang lain. Kami baru selesai rapat untuk membahas tindak lanjut dan persiapan implementasi sumur-sumur masyarakat yang sudah kita inventarisir untuk segera dijalankan agar mereka mempunyai legalitas. Saya sampaikan bahwa pertama, program ini adalah merupakan program pro rakyat yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Selama ini kita menganggap bahwa urusan-urusan pengelolaan minyak ini hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing. Sementara pasal 33 itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat. Dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah, dalam rangka itu selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur ini. Tapi mereka nggak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan permen ini semuanya sudah bisa kita lakukan. Cara kerjanya adalah Dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisir polanya dari bawah, dari Bupati Wali Kota ke Gubernur. Sudah menginventarisir kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat. Ini kita serahkan kepada rakyat, kepada daerah lewat koperasi, UMKM, dan BUMD. Dengan memperhatikan pengelolaannya, keselamatan, baik keselamatan kerja maupun dalam aspek lingkungan. Tadi kita sudah dapat juga dari Menteri LH yang diwakili oleh Sekjennya, akan diberikan guidance secara baik, dan Pertamina sebagai K3S untuk juga memberikan pendampingan dalam rangka implementasi agar jaminan keselamatan kerja bisa dijaga dan lingkungan terjaga. Dalam implementasinya, seluruh hasil sumur-sumur rakyat dari hasil itu dibeli oleh Pertamina atau K3S lain yang punya refinery dengan harga kurang lebih 80% dari ICP. Ini tujuannya apa? Agar rakyat diberikan kepastian untuk siapa yang membeli dan berapa harganya. Dan ini perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena langsung dibayar di daerah, dan perputaran ekonominya dan penciptaan lapangan pekerjaan pun terjadi. Bapak Ibu semua, ini adalah terobosan dari Bapak Presiden yang memerintahkan kepada saya. Dalam hitungan kami, saya tidak tahu kalau pasca reformasi itu belum pernah ada kebijakan ini. Saudara, Gubernur saudara, baru pertama kali ini, menurut saya akan jadi Menteri SDM baru 1 tahun. Menurut Dirjen dan Gubernur-Gubernur ini, belum pernah ini terjadi. Dan ini adalah program pro rakyat. Kita ingin rakyat juga bisa memanfaatkan, mengoptimalkan usaha-usaha yang selama ini sudah ada di daerah masing-masing. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Saya juga sampaikan bahwa pikiran ini datang juga dari Menteri UMKM untuk meminta agar UMKM itu dilibatkan. Dan saya senang karena beliau memikirkan tentang UMKM itu jangan hanya urus sembako, urus kerupuk gitu. Ya sekali-sekali UMKM urus minyak, karena Menteri UMKM ini latar belakangnya memang kerja di migas.
Jadi ini namanya UMKM modern. Saya pikir sebagai pengantar dari saya persilakan ada pertanyaan kepada siapa saja, pasti akan dijawab secara lugas oleh tim kami ini. Silakan. Berarti ini boleh ditegaskan diwajibkan ke PBB nantinya, dan ketika saya sudah ada yang langsung berhubungan dengan operasi UMKM untuk bisa menyerap minyak. Selama dia di wilayah kerjanya dan dia punya refinery, nggak ada masalah. Jadi tidak mesti di Pertamina, tapi selama K3S-nya itu punya refinery, karena kan dia harus jual dan kemudian dikelola. Jangan lagi ada isu bahwa ini satu pintu beli Pertamina. Ya. Soalnya kan sekarang saya takut sekali, tangan saya aja bisa jadi viral karena apalagi omongan. Gitu. Jadi yang sudah berkontrak Pertamina dan UMKM sudah bisa jalan langsung Pak ya sekarang itu? Langsung bisa jalan. Jadi dari sini karena UMKM-nya pun, koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta-merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Jadi biarkan orang daerah sendiri yang mengurus. Itu ya. Nanti ditambahkan ya oleh Pak Gubernur sama Pak Wamen. Yang pertama adalah, sekali lagi saya ulangi, koperasi UMKM BUMD itu direkomendasikan oleh kepala daerah, bupati, gubernur. Jadi kalau ditanya sudah ada. Bahkan diajukan bukan satu atau dua, beberapa. Tetapi dalam aturan main kan ada, nanti kita verifikasi yang memenuhi syarat. Yang kedua, menyangkut dengan kemampuan, saya percaya gubernur sama bupati tidak mungkin merekomendasikan sesuatu yang tidak mampu. Yang tahu daerah adalah kepala daerah. Jangan saya menteri merasa sok tahu tentang daerah, sekalipun kadang-kadang tahu juga. Tapi kita tidak boleh merasa sok tahu, karena itu butuh kolaborasi antara kerjasama kepala daerah dengan kementerian. Apa lagi? Oh, jadi saya belum jelaskan tadi ya, mohon maaf. Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada 6, Sumsel, Jambi, Aceh, Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan. Dan yang paling banyak itu Sumsel. Sumsel tadi ada wagubnya ada, tapi langsung pulang. Karena kalau semua saya taruh di sini bupati sama gubernur kan, aduh kasihan kan, mereka banyak kerjaan. Jadi diwakili oleh Pak Gubernur Jambi. Partainya beda kok. Saya jangan dibilang bahwa dia dari ini. Saya Golkar, beliau ya nggak tahu partai apa PAN kelihatannya. Tapi kelihatannya setengah-setengah warna-warna kuning juga.